Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa billah wa bifadlillah wa birahmatillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الآية. Hadratil mukarramina, para alimil ulama, para hujjah, para asatid, para sesepuh bini sepuh, bil khususil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustaz Hadili, mata'anallahu fi kulli hayatih. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan padanya, Allah berikan kemudahan urusan dunianya, dan Allah selamatkan di dalam urusan akhiratnya. Juga selalu Allah berikan umur bil barokah untuk terus taat kepada Allah dan mensyiarkan daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta yang tak lupa adalah mudah-mudahan beliau dianugerahkan keistiqomahan untuk terus bisa mensyiarkan daripada agama Allah, mengajar kepada anak-anak kita, kepada kita, bil khusus adalah kaum muslimin wal muslimat di Taman Argo Subur, supaya ilmu yang telah beliau dapatkan menjadi salah satu amal jariah yang bisa menolong beliau di kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati sesepuh kita, orang tua kita, Abah Haji Nata, juga Abah Burhan yang hadir pada malam hari ini. Juga tak lupa Ketua DKM Mushola Ahmad As-Samhan, Kang Heri Pratama, yang juga saya hormati, selaku Ketua daripada Yayasan Sosial Kematian, Bapak Chin Hok Shihabuddin Yusuf, yang hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati bapak-bapak, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takriman saya. Mudah-mudahan
Dengan datangnya bapak-bapak ke majelis yang mulia ini adalah kita niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, bermuajahah di sini, berthalabul ilmi. Nanti juga kita akan bertawasul, kita at-taqah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke majelis ini, setiap kata yang terucap dari mulut kita untuk memuji keagungan Allah, dijadikan catatan yang baik yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan pemilik segala-galanya, yang telah memberikan, mencurahkan berbagai kasih sayang, berbagai nikmat yang tak terhingga kepada seluruh umat manusia, tidak dipandang, tidak dipilih-pilih, akan tetapi itu adalah sifat Ar-Rahman-nya Allah yang Allah turunkan ke bumi ini kepada setiap makhluknya. Juga salawat dan iring salam semoga terlimpah curahkan selalu ke haribaan junjungan kita, manusia paling sempurna, makhluk paling mulia yang kita jadikan suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat tercurahkan selalu kepada baginda, kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, dan juga kita yang selalu berselawat mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Amin. Gimana ini? Mau jawab enggak ini? Seperti yang saya sampaikan tadi di muqaddimah, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Allah berkata, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, datang dari Allah, fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali kamu ragu. Nah, saya kasih tahu ilmunya. Apabila orang lawan kita bicara, ada seorang pendakwah, ada seorang berceramah ataupun orang berkata, hadirin jamaah rahimakumullah, itu artinya orang tersebut sedang mendoakan kita. Apa artinya? Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Maka orang yang diajak bicara, kita yang didoakan, apa balasnya? Amin. Ilmu ya Pak ya. Jadi nanti kalau ada hadirin jamaah rahimakumullah, amin. Karena itu doa. Cukup kita aminkan. Beda dengan salam. Kalau salam harus kita jawab seperti itu. Selanjutnya Allah memiliki berbagai macam nama yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Kurang nggak itu? Asmaul Husna 99 itu adalah cuma gambaran bagaimana nama-nama baik ataupun sifat-sifatnya Allah yang kita ketahui di dunia ini. Allah adalah maha segalanya. Sifatnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada yang hafal di sini Pak? Sifat Allah 99. Insya Allah. Ini malah apalah setengahnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya
dilaguin mah enak, gampang ingat. Makanya pengajaran dari guru kita untuk ke anak-anak supaya lebih gampang menghafal, gampang memahami, maka sesuatu yang bisa dilakukan bukan berarti dilaguin biar kayak dangdut, bukan, tapi adalah membuat daya tarik anak-anak untuk cepat menghafal. Sama kita pun dengan membaca Al-Quran seperti itu. Kalau dengan irama akan lebih cepat kita menghafal. Seperti itu. Sifatnya Allah ada 99 yang kita ketahui ada biasanya di dalam Al-Quran. Di mana adanya? Buka paling pertama sebelum masuk halaman sama buka paling terakhir setelah halaman. Insyaallah hafalin nama-nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman. Nah, sedikit yang mau saya bahas adalah bagaimana di dua surat terakhir Allah memberikan, Allah mencontohkan dua sifat Allah di dalam surat terakhir di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Surat Al-Falaq, bagaimana dari dua sifat tersebut ini ada Allah memberikan mensifati dirinya itu, yang salah satunya adalah agar kita berhati-hati dari sifatnya manusia. Nah, Allah mensifati dirinya, memberikan contoh sifatnya agar kita berlindung kepada Allah dari sifat manusia. Apa? Dari surat Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung. Katakanlah Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang merajai subuh. Berarti Allah yang merajai subuh. Nah, Allah mensifati dirinya dengan bahwa Allah adalah raja subuh. Raja subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk Allah. Nah, hanya dengan sifat falaknya ini Allah merajai subuh, Allah sudah menunjukkan bahwasanya dari sifat-sifat buruknya manusia cukup dengan satu sifat raja subuh. Tapi yang perlu kita garis bawahi ataupun yang ingin saya terangkan di sini adalah di surat An-Nas. Kenapa surat An-Nas? Karena betapa sifat manusia yang selalu dibisikkan oleh setan, kita butuh tiga sifatnya Allah, keagungan Allah untuk membentengi diri kita. Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil. Qul, katakanlah, hai Muhammad, a'udzu birabbil, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Qul a'udzu birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, kepada rajanya manusia. Tuhan ilahin nas, penegasan lagi ilahin nas, Tuhannya manusia. Kenapa kita berlindung dengan menyebutkan tiga sifat diri Allah, sifat Allah dengan keagungan Allah? Dari apa kita berlindung? Min syarri waswasil, dari keburukan. Sifat waswas. Berarti betapa beratnya sifat waswas yang dihembuskan oleh setan. Setan apa jin nih kira-kira yang ngomong sih? Hah? Jin apa setan? Jin. Jin, setan apa manusia? Hah? Jinnya manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang suka menghembuskan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Minal jinnati wan
Berarti sifat was-was itu yang suka menghembus-hembuskan, yang suka menakut-nakuti dengan sifat was-was adalah dari golongan jin dan manusia. Berarti manusia bisa jadi setan karena membuat was-was orang lah. Jadi kompor meleduk. Ker. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sifat was-was. Kalau saya pernah belajar di dalam kitabnya apa saya lupa. Jadi ada 7 setan. Salah satunya ada setan was-was. Apa tugasnya setan was-was? Adalah setan yang tugasnya untuk membuat orang itu merasa was-was. Apa sih was-was? Gelisah, takut, cemas, apa segala macam, itulah was-was. Akhirnya apa? Ketika orang beribadah tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan zakat, tidak hanya dengan puasa. Apa contohnya dengan sholat? Ketika sholat, wah lagi sakit, mau aduh dingin. Waduh, ntar saya tambah kedinginan nih, meriang lagi kalau wudu. Itu was-was di dalam ibadah, melaksanakan sholat, ingin melaksanakan sholat. Di dalam zakat sama. Wah, ini gimana nih kalau saya berzakat padahal saya belum punya duit, saya belum ini, bla 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 segala macam. Ada rasa ketakutan, rasa takut, rasa gelisah. Itulah was-was. Di dalam berpuasa, aduh besok puasa nggak ya, mana badan lagi nggak enak, lagi kayak begini, terus saya sakit malah, aduh nggak bisa kerja, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu was-was. Minal jin adalah makhluk goib, artinya yang tidak nampak, yang membisikkan di dada kita. Lalu yang nampak bagaimana? Udah jangan puasa, sakit ntar. Udah jangan, nggak usah. Udah tiduran aja, nggak usah begini. Itu yang berbentuk manusia. Setan yang berbentuk jin, setan yang berbentuk manusia. Seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifatnya Allah, dari keagungan-keagungan Allah. Karena apa? Betapa dahsyatnya sifat was-was itu. Lalu banyak ada contoh satu lagi setan namanya, di dalam 7 setan, yaitu ada dasim, ada waswaso, ada khonzab. Salah satunya saya kasih lagi adalah, saya kasih tahu namanya setan khonzab. Tahu setan khonzab tugasnya apa? Tugasnya setan khonzab cuma ada satu, yaitu ketika orang sholat. Ngapain ketika orang sholat? Tugasnya setan khonzab. Tugasnya setan khonzab ketika orang sholat adalah membawa pikirannya kemana-mana. Nah, kalau kayak begitu, itu namanya lagi digoda sama setan khonzab. Allahu Akbar. Itu udah dikunci belum ya? Aduh, sendal taruh di pojokan lagi. Waduh. Wah, motor ada di ujung sana. Waduh, motor di ujung. Itu namanya setan khonzab. Pernah kita kayak begitu? Ngaku ya? Ya, sering. Makanya ketika sebelum sholat baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seberapa lama sih? Enggak nyampe 5 detik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, beres. Kita baca surat An-Nas. Baca sebelum ketika sholat, sebelum ketika takbir. Kenapa? Kita berlindung dengan asma-asma, dengan keagungan-keagungan Allah daripada setan. Godaan setan bukan cuma yang berbentuk jin, berbentuk manusia juga ada.
Ketika orang lagi sholat takbiratul ihram lagi ini di luar, berisik. Siapa? Bocah. Akhirnya apa? Dalam hati ngedumbar, anak berisik amat sih, anak siapa sih dia? Seperti itu. Banyak. Makanya hati-hati ya. Sifat was-was itu adalah berat. Maka ketika kita banyak beristighfar, banyak memohon ampunan, banyak memohon pertolongan. Intinya ketika kita istighfar adalah kita memohon ampunan dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira kalau beres sholat itu alhamdulillah apa istighfar? Astagfirullahaladzim. Kita istighfar apa alhamdulillah apa hamdalah? Alhamdulillah. Dilanjut dengan istighfar. Kenapa harus seperti itu? Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur Engkau masih memberikan aku kesehatan. Aku bersyukur Engkau masih memberikan aku waktu. Aku bersyukur Engkau masih memberikan aku luang untuk bisa beribadah kepadamu. Aku sholat. Istighfar untuk apa? Istighfar untuk sholat kita ketika kita sholat. Banyak pertanyaan, banyak orang yang bertanya seperti ini. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Syekh Abu Hasan As-Sadili mengatakan, jangan engkau berkata demikian. Bersyukurlah karena kita sudah bisa mengerjakan sholat. Jangan bertanya, karena apa? Itu tidak penting. Kenapa tidak pentingnya? Karena diterima dan tidaknya sholat kita adalah hak prerogatif Allah. Yang harus kita benarkan adalah syarat, rukun, dan tata cara ibadah kita. Di mana tempatnya? Ya di sini. Kita belajar ilmu fikih. Makanya penting belajar ilmu fikih, itu penting untuk membenarkan perasaan benar. Ya. Untuk membenarkan perasaan benar. Selama ini kalau kita tidak tahu, namanya ibadahnya ibadah turut muding, ibadah ikut-ikutan, ikut orang yang di depannya, ikut ustadznya begini, tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Bahaya nggak? Bahaya. Kalau orang beribadah tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu apa yang dia kerjakan, apa dalil dan perintahnya, apa syarat dan rukunnya, apa yang dia kerjakan, dia tidak tahu, maka ibadahnya mardudatun la tuqbal. Double penegasan. Udah mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Ibaratnya kalau orang minta sumbangan baru kelihatan aja, udah ditolak, udah begini, udah ditolak nih, begini nih. Begitu dia maju selangkah lagi, diginiin, ya kan? Udah mau ditolak, nggak diterima. Itu makanya penting kita belajar ilmu fikih, karena kita adalah orang awam. Kita bukan orang yang faqih, kita bukan orang yang alim. Kita bukan orang yang serba tahu, kita orang bukan yang pandai, orang yang mengerti di dalam hukum agama. Maka kalau kita tahu akan kekurangan kita, isi kekurangan kita itu dengan ilmu. Agar apa? Ibadah yang kita lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. Tidak hanya sholatnya cuma tonggang-tonggeng, tidak hanya puasanya cuma menahan lapar dan haus, tidak hanya zakatnya cuma mengeluarkan harta doang,
Tapi tahu setiap ibadah kita, sholat yang kita kerjakan, kita tahu. Setiap zakat yang kita keluarkan dari harta kita, kita tahu hukumnya. Setiap puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kita tahu bagaimana hal yang membatalkan dan yang mensahkan puasa kita. Jadi agar apa? Kalau di dunia, contohnya begini ya. Udah belum Pak ini Pak? Jadi contohnya begini, kalau orang minim ilmu terhadap ibadah, maka apa yang akan dia lakukan? Banyak bertanya. Ini enggak. Nanya tapi enggak mau belajar. Hati-hati. Madrasah ketika masih di belia, majelis ketika ibaratnya orang-orang kita yang sudah berumur tidak datang ke madrasah, maka majelis adalah tempat kita menuntut ilmu, tempat kita belajar. Hati-hati, orang yang banyak bertanya tapi tidak mau belajar, sama saja ketika dia di akhirat kelak, dia banyak bertanya. Banyak bertanya apa? Ya Allah, banyak bertanya di dalam hatinya, selama ini ibadah saya yang puasa saya diterima enggak, sholat saya diterima atau enggak. Tapi ini adalah contoh, adalah di akhirat. Kalau di dunia, karena apa? Kita tidak tahu ibadah yang kita lakukan itu benar enggak sesuai tuntunannya, benar enggak syarat dan rukunnya. Contoh, ibadah yang setiap hari kita lakukan apa? Salat ada syarat dan rukun. Ini mah cuma pengen tahu bro. Rukun terbagi ada dua. Ada rukun qauli, ada rukun rukun fi'li. Rukun qauli adalah rukun ucapan. Rukun fi'li ada rukun gerakan. Coba saya pengen tahu rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada berapa? Tuh. Ya no aki-aki getnya ada 5. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan berputus. Kalau tahu ilmunya, Allah Akbar. Ada gitu. Jangan. Makanya belajar jadi tahu ilmunya. Rukun fi'li adalah rukun yang harus keluar dari mulut kita. Dan minimalnya adalah yang mendengar diri kita. Lalu yang kedua adalah Al-Fatihah. Makanya ketika sholat Al-Fatihahnya tuh jangan dalam hati. Kalau rukun fi'linya nggak ada, berarti sholatnya batal, tidak sah. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau rukun fi'linya nggak kita laksanakan, ketika imam beres baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah masuk rukun. Baca minimal yang mendengar adalah diri kita. Jangan begitu imam udah beres Al-Fatihah, diem aja dengerin, tidur aja. Itu rukun qauli, rukun ucapan. Harus. Lalu yang ketiga apa? Nah, bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul. Tasyahud akhir ya, bukan tasyahud awal. Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyampe situ. Itu yang ketiga.
Lalu yang keempat apa? Salatun ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat. Lalu yang kelima apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kanan wajib. Kalau ke kirinya sunnah. Harus tahu. Assalam doang nggak selesai, tapi ada di kitabnya, di dalam fikih itu Assalamualaikum warahmatullahi. Mau dilanjutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi imannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke kanan doang? Boleh, silakan. Jangan karena kita nggak belajar, kita nggak tahu orang Assalamualaikum ke kanan doang, habis itu langsung dibuka atau diam. Kita bilang wah salamnya enggak sah. Kalau yang nggak tahu pasti akan menyalahkan. Makanya pentingnya kita belajar rukun qauli. Hati-hati ya. Jadi ketika sholat sendiri munfarid ataupun sholat berjamaah, Fatihahnya jangan ditinggal karena banyak. Saya juga termasuk di pabrik banyak temu. Saya kalau sholat nih, ya kalau ngemakmum mah ya udah diam aja katanya. Waduh, nggak benar ini kata saya kalau kayak gini. Hati-hati. Ya, apalagi sekarang zaman canggih. Zaman canggih apa? Banyak baiknya, banyak buruknya. Ketika banyak baiknya adalah ilmu yang bermanfaat, tapi yang buruknya adalah ada orang-orang oknum ataupun segala sesuatu yang membawa nama agama Islam, tapi dia punya misi untuk menghancurkan Islam. Itu yang perlu kita waspadai terhadap kemajuan teknologi kita, kemajuan teknologi untuk mendukung kita di dalam beribadah. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pengingat baik untuk diri saya dan juga untuk bapak-bapak sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa melekat, bisa kita ingat di dalam diri kita, untuk bisa kita praktekkan di dalam ibadah kita, dan sebagai pengetahuan minimal, kalau bukan ilmu yang saya sampaikan adalah pengetahuan. Sekedar tahu. Sungguh yang kebenaran datangnya adalah dari Allah, maka yang kekurangan adalah murni datangnya dari saya pribadi. Akhiru kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.